Mid-semester, public speaking. For Leah Pramswigari, student majoring in communication science. Andalus University. Identity number 2010867009. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua karena berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Dalam 10-15 menit ke depan, saya ingin meminta kesediaan waktu teman-teman untuk mendengarkan public speaking saya. Baiklah, tema yang akan saya angkat dalam public speaking kali ini berjudul atau bertema yaitu tentang time management. Bagaimana cara kita memanajemen waktu. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang manajemen waktu ini, saya ingin bercerita sedikit nih. Jadi, barusan ini saya didatangi oleh salah satu teman, Ahmad Rizaldi disebut saja namanya. Nah, Ahmad Rizaldi ini, atau Aldi deh lebih singkatnya ya, Aldi bilang kalau besok saya diundang oleh salah satu dosen diminta untuk datang ke jurusan. Oke, lalu saya mengingat lagi. Kayaknya kemarin cutting saya salah satunya ingin meminta pertolongan saya untuk menjadi narasumber. Narasumber itu sekitaran jam-jam 11 gitu. Setelah saya ingat lagi, ternyata saya belum menyelesaikan salah satu UTS dalam semester kali ini, dan itu deadline-nya juga besok. Dan saya ingat lagi, saya ada amanah di organisasi untuk mendesain. Bisa dilihat itu cukup hektik kalau menurut saya. Nah, jadi bagaimana cara saya agar bisa lebih efisien mengatur waktu agar semua kegiatan itu bisa dilaksanakan? Jawabannya adalah dengan memanajemen waktu dengan baik. Oke, di sana saya ingin mendefinisikan apa itu manajemen waktu. Jadi, manajemen waktu itu adalah cara kita untuk mengatur waktu yang kita miliki untuk bisa melakukan semua kegiatan yang kita harus lakukan itu biar lebih efisien dan efektif. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk berpikir sejenak. Kita adalah umat muslim di mana kita memiliki ketentuan atau kewajiban yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Apa hubungannya antara manajemen waktu ini dengan sholat 5 waktu? Nah, saya ingin menyampaikan saya ingin bercerita nih dengan teman-teman. Ada seseorang yang mengatakan apabila subuh kita telat, maka hari itu sepanjang hari itu kita akan kacau menjalani hari-hari. Beda halnya apabila kita sholat subuh dengan tepat waktu, maka hari-hari kita, kegiatan kita akan lebih terorganisir dan semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, saya bukan orang yang selalu tepat waktu dalam sholat subuh, tapi akan berusaha untuk mengusahakan itu. Pernah suatu kali saya telat sholat subuh dan itu langit sudah cukup terang, tapi saya tetap mencoba untuk sholat subuh. Lalu biasanya setelah sholat subuh kan tilawah atau mengaji dan sebagainya, lalu bersih-bersih rumah. Tetapi karena saya terlambat sholat subuh tadi, saya tergesa-gesa langsung mandi bersiap-siap untuk berkuliah Zoom, dan hari itu terasa begitu melelahkan dan begitu padat, padahal waktu yang saya punya sama dengan waktu kemarin. Tapi bedanya, kemarin saya sholat subuhnya tidak telat. Saya setelah sholat subuh bangun, saya mengaji, lalu beres-beres rumah dan sebagainya. Itu dilakukan dengan rentet dan lebih efisien. Nah, dari sana saya berpikir, ternyata sholat subuh tepat waktu dan sholat subuh yang tidak tepat waktu itu cukup dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Nah, begitu juga ketika sholat zuhur. Sholat zuhur ketika saya tidak ada kepentingan yang urgent, tapi saya menunda, misalkan saya scroll TikTok atau saya scroll Instagram dan sebagainya, ketimbang melakukan sholat 5 waktu itu terlebih dahulu, maka akan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Misalkan seharusnya di waktu saya scrolling itu saya bisa sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur saya bisa mengerjakan tugas dan deadline lain-lain, saya malah scroll TikTok. Dan di waktu setelah scroll TikTok itu saya malah, oh iya, saya belum sholat. Setelah itu, oh iya, tugas ini kan belum. Jadi kayak agak banyak ya yang harus saya lakukan, padahal ya kalau saya mengurangi waktu-waktu hal yang tidak bermanfaat tadi seperti scroll TikTok dan sebagainya, itu saya bisa melakukan hal-hal yang lebih efisien. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman
untuk mengatur waktu melalui 5 jadwal sholat kita. Misalkan subuh itu bukan hanya kita lakukan ritual sholat saja, tapi kita juga berdoa semoga hari ini kita dilancarkan kegiatan kita. Bagaimana misalkan setelah sholat subuh kita berencana, oh hari ini aku harus mengerjakan pekerjaan A, B, C, D. Nah setelah itu kita berdoa kepada, kalau di agama saya, kepercayaan saya, berdoa kepada Allah, semoga hari ini saya dilancarkan dan diberkahi untuk melakukan kegiatan A, B, C, D agar terlaksana semua dengan tuntas. Nah setelah itu, setelah saya berdoa seperti itu, saya melakukan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal. Oh, dari rentang subuh ke zuhur ini minimal saya sudah melakukan pekerjaan A, B, dan C. Nah, setelah zuhur, saya mengevaluasi kembali apakah pekerjaan A, B, C tersebut sudah selesai dilakukan atau belum. Apabila belum, ada baiknya untuk menyegerakan. Tapi apabila kegiatan A, B, C tersebut bisa dilaksanakan kemudian hari dan ada yang lebih urgent lagi, boleh kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, demikian juga ketika sholat asar. Apakah kegiatan dari rentang zuhur ke asar yang saya rencanakan tersebut sudah terjalankan? Apabila belum, maka itu menjadi bahan evaluasi untuk saya untuk segera menyelesaikan itu. Namun, beda halnya jika itu sudah selesai dan saya pun akan merasa lebih aman. Alhamdulillah, kegiatan A, B, C, D tersebut telah saya selesaikan. Lalu, dari waktu asar ke maghrib, itu menjadi ajang saya untuk istirahat terlebih dahulu. Kan dari waktu asar ke maghrib itu cukup singkat ya, cuman beberapa jam saja, dan itu menjadi ajang istirahat. Oh ternyata aku sudah melakukan kegiatan A, B, C, D dari pagi sampai sore kayak gitu. Terus juga mungkin persiapan untuk melakukan ibadah-ibadah lain atau juga untuk berinteraksi dengan keluarga, karena kita tidak melulu soal kita saja dalam kehidupan, tapi tentang kita dengan sosial juga, tidak melupakan komunikasi kita terhadap orang lain. Nah biasanya saya memakai waktu dari rentang asyar ke maghrib. Nah dari rentang maghrib ke isya ini biasanya saya melakukan seperti memasak untuk makan malam atau juga sedikit mengaji dan sebagainya, atau apabila ada chat-chat di HP itu bisa dicek di saat itu yang membutuhkan kefokusan tertentu seperti itu. Dan ketika setelah sholat isya saya merefleksi kembali, oh dari subuh, zuhur, asar, maghrib, apakah kegiatan yang saya lakukan itu efektif dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Apabila ada yang berusaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, karena waktu isya ini adalah waktu terakhir kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka di waktu isya ini usahakanlah untuk kembali mereschedule lagi, mengatur ulang lagi jadwal untuk besok, memperkirakan besok kira-kira ada apa ya kegiatannya, besok aku mau kegiatan ini nih, terus mau kegiatan itu, gitu kan. Jadi kayak dijadwalkan, oh besok berarti aku nggak boleh tidur terlalu lama, besok aku berarti kalau diajak teman nongki kayaknya aku nggak bisa deh karena aku ada kegiatan ini, dan ini. Nah dengan begitu kita bisa lebih mudah lagi mengatur waktu kita dan menentukan skala prioritas. Karena sering banget ya misalkan kita banyak tugas A, B, C, D, terus teman kita ngajak nongkrong di sini, terus teman kita minta kita untuk bla 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 dan sebagainya, dan kita akhirnya bingung, apa dulu sih yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengerjakan tugas, nongkrong bersama teman dan sebagainya? Nah ini kita bisa menentukan skala prioritas di sini. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya menyampaikan ini, milih topik ini? Karena kita sebagai mahasiswa, beda jauh kegiatan kita dengan SMA. Di mana SMA kita dijadwal jam 7.30 kita masuk, terus kita ada istirahatnya di jadwal juga, pulangnya di jadwal, dan kegiatannya jauh lebih simpel daripada di kuliah. Kenapa itu? Kenapa saya sebutkan lebih simpel? Karena di kuliah ini kita bebas, ingin ikut UKM, berapa UKM yang kita ikuti itu bebas, ingin ikut organisasi, ingin magang, ingin kerja dan sebagainya, kita bebas. Masalahnya waktu yang kita punya dari dulu, kemarin, hari ini sampai esok pun tetap sama, tetap 24 jam. Bedanya bagaimana cara kita memanajemen waktu tersebut agar bisa terselesaikan semua aktivitas yang ingin kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan waktu dan pandai untuk memanajemennya. Bagaimana? Dengan menggunakan, saya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan
5 waktu sholat ini dalam patokan kita memanajemen waktu. Karena kita sebagai muslim, selain hal ini wajib dan ini disarankan untuk bisa lebih memperbaiki lagi kualitas hidup kita. Sebagaimana yang pernah disampaikan, baiknya seseorang itu kita bisa lihat dari sholatnya, karena sholat itu bisa menjadi cerminan dari diri orang tersebut. Apabila orang tersebut melaksanakan sholat tepat waktu, untuk memerhatikan waktu sholat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut disiplin, karena dengan sholat saja dia disiplin, apalagi dengan kegiatan yang lain seperti itu. Nah, demikian pun sebaliknya. Baiklah teman-teman, di sini saya ulangi lagi, marilah kita memanajemen waktu kita agar lebih efektif dan efisien lagi, dan jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan tepat waktu di awal waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi